memperkenalkan nama lengkap saya Loreni Kesana, NIM 104-2021-0076. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 1 kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di video kali ini saya akan membuat video media pembelajaran tentang buah-buah roh. Alat dan bahan. Yang pertama double tip, yang kedua pensil, yang ketiga pulpen, yang keempat gunting, yang kelima pensil warna, yang keenam lem, yang ketujuh stabilo. Bahan pertama kardus, kedua kertas HVS. If you go pop down, don't bother. White oak and spray it, put it in a glass, turn up like this. I'm savage in a dance party, bubble like champagne. When I put it on, don't run, don't hide, don't beg for the Lord, is I tonight. Ada yang tahu kasih itu apa? Saya Ibu. Ya, silahkan. Kasih itu murah hati. Ya, baik, jadi benar. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, kasih itu juga tidak sombong. Nah, contoh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari itu jika ada teman kita yang kesusahan, maka kita harus membantunya. Yang berikut, sukacita. Ada yang tahu sukacita itu apa? Saya Ibu. Ya, baik, Sukacita silakan. itu misalnya kita selalu tersenyum di dalam segala hal, baik itu suka maupun duka. Ya, baik, jadi benar. Sukacita yaitu kita selalu tersenyum dalam segala hal. Contoh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dalam kita keadaan susah pun kita tetap bersukacita. Kita percaya bahwa di balik cobaan akan ada sukacita. Yang berikut, damai sejahtera. Ada yang tahu damai sejahtera itu apa? Saya Bu. Ya, baik, silahkan. Damai sejahtera berarti kita dalam keadaan damai dan tenang. Ya, baik, benar. Jadi damai sejahtera yaitu kita harus berdamai dengan diri kita dan sesama kita. Nah, contoh kita harus saling memaafkan antara sesama kita. Yang berikut, kesabaran. Ada yang tahu kesabaran itu apa? Tidak Ibu. Enggak Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu akan jelaskan. Kesabaran adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Contoh kesabaran dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita harus sabar dengan ujian yang diberikan kita. Kita jangan mengeluh ketika guru atau dosen memberikan tugas kepada kita. Yang berikut adalah kemurahan. Ada yang tahu kemurahan itu apa? Tidak Ibu. Baik, jadi bukan jelaskan apa itu kemurahan. Jadi kemurahan adalah kita baik hati kepada semua orang. Contoh kemurahan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu apa yang kita punya lebih, kita harus berbagi juga dengan orang yang tidak punya. Yang berikut, kebaikan. Ada yang tahu apa itu kebaikan? Saya Ibu. Baik, Kebaikan silakan. itu seperti kita berbuat baik kepada sesama kita tanpa memandang. Ya, baik. Jadi benar sekali ya. Jadi kebaikan adalah sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Contohnya berbuat baik dan membantu sesama kita. Itu hal sederhana. Yang berikut adalah kesetiaan. Ada yang tahu kesetiaan itu apa? Saya Ibu. Baik, silahkan. Kesetiaan itu kita setia kepada sahabat kita atau teman terdekat kita. Ya, baik. Benar juga. Jadi kesetiaan adalah suatu komitmen yang harus kita jaga dan tidak boleh kita ingkari ya. Jadi contoh setia, jika kita memilih bekerja di ladang Tuhan, kita harus setia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Yang berikut, kelembutan. Ada yang tahu kelembutan itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu kelembutan.
Jadi kelemah lembutan itu dilihat dari cara kita berbicara ya. Cara kita berbicara kepada sesama kita, contohnya ketika kita berbicara dengan sesama kita, kita harus sopan dan lemah lembut. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Ada yang tahu penguasaan diri itu apa? Saya Ibu, penguasaan diri. Misalnya kita diajak teman untuk mencuri sesuatu, tapi karena kita sudah menguasai diri kita, maka kita akan menolak ajakan dari teman tersebut. Ya, baik. Jadi benar sekali ya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang penguasaan diri. Jadi penguasaan diri, kita harus menguasai diri kita sendiri ya. Contohnya jika dalam ujian atau ulangan di sekolah ada teman kita yang menyuruh kita untuk menyontek, namun karena kita sudah menguasai diri kita, maka kita akan menolak. Baik, sampai sini semuanya paham? Paham, Ibu. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Baik anak-anak, jadi materi minggu ini sampai di sini saja. Dan pesan dari Ibu, semoga kita dapat menerapkan ke-9 buah roh ini dalam kehidupan kita hari lepas hari.